Menatap tahun 2029, generasi Z diprediksi akan mengisi 70% ruang penentu arah kebijakan bangsa. Namun, ironinya, skeptisisme terhadap partai politik masih menjadi tantangan besar. Di Gedung FISIP Universitas Brawijaya, upaya untuk mengikis jarak tersebut dilakukan melalui dialog terbuka antara mahasiswa dan tokoh politik nasional. Itu cara berpikir kritis itu ya memang harus terus ada pada Gen-Z. Dan tidak mungkin Gen-Z juga anti politik, anti demokrasi karena sistem pemerintahan akan berjalan terus. Sementara 70% 2029 nanti itu Gen-Z akan sangat banyak dan 70% akan menentukan ke arah mana sistem pemerintahan kita. Dan karena itu memang kehadiran kami di sini untuk mendorong Gen-Z untuk bukan saja mereka melakukan kritik-kritik, tapi mereka juga berpartisipasi aktif masuk ke dalam partai-partai politik. Karena tidak mungkin partai politik itu dibenci. Dan selama ini kan satu-satunya negara yang mempunyai di dunia yang memasukkan kewenangan partai politik dalam konstitusi cuma di Indonesia. Dan karena itu begitu kewenangannya begitu besar, maka saya tadi mengajak teman-teman adik-adik Gen-Z, milenial dan Gen-Z untuk berpartisipasi dalam partai-partai politik. Dan Nasdem membuka diri. Kebetulan di Nasdem tidak ada darah biru, darah coklat, jadi bebas karena semua sangat egaliter, sehingga menawarkan kepada semua untuk masuk untuk berpartisipasi ganti kami yang sudah lapuk ini, supaya ke depan bisa memikirkan negara ini berkelanjutan, kami saling mengisi dan membuat sebuah desain pembangunan sumber daya manusia dalam komunitas politik yang lebih maju untuk kepentingan demokrasi kita. Victor menekankan bahwa kebencian terhadap partai politik harus diubah menjadi partisipasi aktif. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa adanya keberanian anak muda untuk masuk ke dalam sistem dan membawa pemikiran baru demi keberlanjutan desain pembangunan sumber daya manusia yang lebih maju. Di sisi lain, pihak akademisi menyoroti pola konsumsi informasi anak muda saat ini. Ketergantungan pada informasi singkat di media sosial seringkali membuat pemahaman politik menjadi parsial dan tidak komprehensif. Gen Z sumber informasinya saat ini sangat terbatas kepada apa yang lewat di handphonenya, gitu. Dan informasi yang komprehensif dari pihak pertama, dari mereka yang bergelut secara politik di bidang legislasi, ini menjadi sangat-sangat penting. Mereka akan mendapatkan informasi yang sahih dari ring 1 DPR. Bagaimana legislasi itu dibangun, bagaimana proses politik itu terjadi, dan bagaimana proses politik ini mengawal NKRI dan pembangunan. Kuliah tamu ini diharapkan menjadi pemantik bagi mahasiswa untuk lebih kritis dan berdaya tahan di lapangan, menjadikan politik bukan lagi sebagai menara gading, melainkan ruang pengabdian untuk membangun bangsa.